Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung arus gangguan untuk gangguan tidak simetris menggunakan matrik impedansi bus. Penggunaan matrik impedansi bus atau Z-bus ini biasanya kita lakukan jika sistem yang kita punya itu cukup besar sehingga metode Thevenin itu menjadi tidak efisien lagi sehingga sulit dilakukan. Nah, pada contoh hari ini saya akan membahas gangguan gangguan dua fasa ke tanah pada bus 2 pada sistem kita ini, sistem 3 bus dengan data-data yang diberikan seperti ini. Ini datanya sudah dalam per unit system, jadi bisa langsung kita gunakan. Kita akan cari berapa arus titik gangguan dan berapa arus yang disuplai dari generator G1. Baik, kita akan mulai. Langkah pertama adalah kita akan menggambar diagram reaktansi dari sistem ini. Karena ini gangguan tidak simetris, berarti akan ada diagram reaktansi urutan positif, reaktansi urutan negatif, dan diagram reaktansi urutan 0. Untuk diagram reaktansi urutan positif, kita mulai dengan referensi bus di sini. Ini dari referensi bus kita terhubung ke EMF dari generator 1. Yang ini generator 1, ini kita anggap generator 1. Nilai E-nya ya. Kemudian ini E ya, kita tulis E. Kemudian dari generator 1, EMF generator 1 kita masuk ke reaktansi dari generator 1. Kemudian ke bus 1. Dari bus 1 kita masuk ke saluran antara bus 1 ke bus 2. Di sini ada dua bus trafo, saluran transmisi. Ini ada trafo, saluran transmisi, dan trafo lagi. Jadi kita bisa gambar pertama trafo, saluran transmisi, dan trafo lagi. Nah, ini pada bus 2. Ini kalau mau dimiringkan juga boleh ya, ini udah terlanjur tidak miring. Nah, kemudian pada generator 2 kita punya EMF dari generator 2. Kemudian reaktansi dari generator 2. Kemudian bus 3. Dari bus 3 ke bus 2 kita punya sebuah trafo dan saluran transmisi. Berarti ada trafo dan saluran transmisi. Nah, kemudian antara bus 2 dan bus 1 dan 3 itu ada saluran transmisi, kemudian trafo. Datanya diberikan di sini. Jadi kita gambar reaktansi saluran transmisi, kemudian baru trafo. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Ini sudah dalam per unit system. Generator 1 reaktansi urutan positifnya 0,2, berarti J 0,2. Kemudian generator 2 reaktansi urutan positif J 0,25. Kemudian pada saluran 1-2 kita punya trafo. Trafo kebetulan datanya semuanya sama, yaitu 0,05. Jadi berarti kita bisa langsung isi untuk semua trafo. Ini datanya sama J 0,05. Ini untuk rangkaian urutan positif. Nah, kemudian saluran transmisi, saluran 1-2 itu reaktansi urutan positif sama dengan negatif, yaitu 0,1. Jadi berarti J 0,1. Kemudian saluran 2-3, J 0,35. Kemudian saluran 1-3 yaitu 0,45. Nah, ini rangkaian urutan positif dari sistem kita. Kemudian kita buat rangkaian urutan negatif itu akan sama kecuali EMF-nya dihilangkan. Atau kita bisa buat dulu ekivalen yang lebih sederhana ya. Jika kita serikan semua reaktansi antar bus ini menjadi satu sehingga rangkaiannya menjadi sederhana. Baru nanti kita gambar untuk rangkaian urutan negatifnya dengan menggunakan reaktansi yang sudah diserikan. Ini EG1,
Ini EG2, kemudian ini reaktansi dari generator bus 1, kemudian antara bus 1 ini bus 2, itu reaktansinya kalau kita jumlahkan ini menjadi 0,2. Jadi kita punya J0,2. Kemudian yang ini kalau kita jumlahkan juga antara bus 2 dan bus 3, kita peroleh 0,4. Kemudian antara bus 1 dengan bus 3 kalau kita serikan ini menjadi J0,5. Nah, ini rangkaian urutan positif kita ya. Ini lebih sederhana. Nah, kita buat juga rangkaian urutan negatif dengan bentuk yang lebih sederhana ini. Kita akan punya persis sama kecuali EMF-nya hilang. Reaktansi antara bus ini bus 2, bus 1 dan bus 3. Ini persis sama angka-angkanya kebetulan karena urutan positif dan negatif di sini dibuat nilainya sama. Ini kita tulis ulang J0,2, J0,25. Di sini juga J0,25, J0,2, J0,2, J0,5, dan J0,4. Nah, ini rangkaian urutan negatif. Ini rangkaian urutan negatif. Kemudian rangkaian urutan 0, kita harus memperhatikan pentanahan yang ada di sistem. Pertama, generator 1 itu ditanahkan melalui reaktansi. Berarti kita akan hubungkan antara pentanahan ke rel referensi. Jadi ini reaktansi pentanahan. Nilai pentanahannya sebesar 0,02. Berarti harus dikali 3. Jadi kita punya nilai reaktansi pentanahan J0,06 di sini. Kemudian dari reaktansi pentanahan kita masuk ke reaktansi urutan 0 yang besarnya J0,04. Jadi kita bisa masuk. Nah, ini baru bus 1 J0,04. Nah, kemudian pada generator 2 itu tidak diketanahkan, jadi langsung terhubung reaktansi urutan 0 ke referensi. Reaktansi urutan 0 bus 2 adalah 0,04. Jadi J0,04. Kemudian antara bus 1 dan bus 2 itu ada trafo yang terhubung YY kedua sisinya diketanahkan. Jadi ini akan terhubung kedua sisinya, kemudian saluran transmisi. Berarti kita bisa gabung juga. Ini kita buat dulu satu-satu. Ini trafonya, kemudian salurannya, trafonya lagi. Ini bus 2. Nah, kemudian pada saluran 23 itu trafonya terhubung delta Y dengan delta di sisi bus 3. Nah, berarti ini akan terputus di sini. Kemudian yang sisi delta itu karena yang sisi Y karena diketanahkan, sisi Y diketanahkan dia akan connect ke referensi. Yang sisi delta akan terputus. Kemudian ada reaktansi dari saluran transmisi di sini. Jadi kita bisa gambar di sini ada saluran transmisi dulu, kemudian reaktansi dari trafo, kemudian langsung terhubung ke rel referensi. Jadi di sini terputus ya, putus. Ini bus 3. Kemudian pada saluran 1,3 ini juga rel referensi, kemudian trafo Y delta dengan delta juga di sisi bus 3 ini akan putus. Kemudian yang Y akan terkoneksi ke referensi karena diketanahkan. Jadi kita punya gambarnya jadi ini juga connect ke rel referensi. Dan jadi kita punya di sini nilai
saluran transmisi reaktansi urutan 0,95, sini J 0,095. Kemudian reaktansi dari trafo urutan negatif, positif, dan nolnya sama 0,05, berarti sini J 0,05. Kemudian yang ini saluran 23 reaktansi urutan urutan nolnya J 0,75. J 0,75. Kemudian reaktansi trafo juga J 0,05. Kemudian saluran 1-2 kita punya reaktansi trafo J 0,05 di kedua ujung. Kemudian reaktansi dari saluran sendiri urutan 0 J 0,3. Nah, kita akan sederhanakan juga seperti rangkaian urutan positif dan negatif. Maka kita akan punya gambar rangkaian urutan 0 yang sudah kita gabung, serikan komponen yang berada di sisi yang sama, misalnya yang di sebelum bas 1 ini, jadi kita punya 0,1 di sini. Ini bas 1, ini J 0,1, kemudian yang di sisi sini masih J 0,4, ini bas 3, J 0,04. Kemudian saluran 1-2 dengan trafonya kalau kita jumlahkan ini akan menjadi J 0,4. Ini bas 2, J 0,4. Kemudian saluran pada 2/3 yang terputus itu jumlahnya J 0,8 dan terhubung ke rel referensi. Kemudian saluran 1/3 itu juga terputus, terhubung ke rel referensi. Jadi kita punya jumlahnya J1 ya. Jadi kita punya J1 PU. Nah, ini rangkaian urutan 0 dari sistem kita. Nah, dari rangkaian ini kita akan membuat matriks Z-bus. Untuk membuat matriks Z-bus, kita buat matriks Y-bus. Untuk membuat matriks Y-bus, kita akan buat dulu diagram admitansi dari rangkaian ini. Jadi akan diagram admitansi dari rangkaian urutan positif. Berarti kita gambar bukan lagi sumber tegangan, tapi sumber arus yang paralel dengan admitansi. Jadi kita buat sumber arusnya dulu ini. Sumber arus dari generator 1, kemudian admitansi dari generator 1. Dan ini bus 1. Nah, admitansi berarti seper dari reaktansi ya. Seper dari reaktansi 1/0,2. Jadi kita punya nilainya jadi min J ya, seper J jadi min J. Min J 1/0,2 jadi 5, min J 5. Kemudian untuk generator juga 2 juga seperti itu. Admitansi yang paralel dengan generator dengan sumber arus. Nah, ini bus 3. Jadi admitansinya adalah seper J 0,2 atau min J 4. Nah, kemudian antara bus 1 ke bus 2 itu ada satu admitansi nanti, berarti seper dari 0,5. Jadi kita punya admitansi sebesar 2 PU, min J 2. Kemudian bus 2 terhubung ke bus 1 melalui admitansi. Ini diagram admitansi ya. Diagram kalau yang sebelah tadi reaktansi. Admitansi urutan positif.
Nah, kemudian admitansinya seper dari J 0,2, jadi kita punya min J 2,5. Kemudian antara bus 3 dengan bus 2 itu total admitansinya seper J 0,4, jadi min J 2,5. Oh ini sorry ya, ini 5 ya, min J 5. 10 bagi 2 dapat 5 ya. Nah ini admitansi urutan positif. Urutan negatif akan sama kecuali kita buang sumber arusnya, sehingga kita bisa gunakan rangkaian ini untuk membuat nanti matrik Y-bus. Nah untuk urutan 0 kita juga butuh admitansi, jadi tinggal kita rubah nilai-nilainya. Kebetulan tidak ada sumber arus atau sumber tegangan di sini, jadi gambarnya akan persis sama, kecuali nilai-nilainya bukan lagi reaktansi, tapi admitansi. Kemudian dari bus 3 itu terhubung ke rel pedoman, dari bus 2 juga terhubung ke rel pedoman. Kemudian bus 3 itu akan terhubung ke rel pedoman melalui reaktansi dari generator, admitansi dari generator. Nah ini di sini reaktansinya 0,1, berarti seper 0,1, maka kita akan punya nilai admitansinya sebesar 10, seper J 0,1 min J 10. Kemudian admitansinya J1, ini akan menjadi min J1 juga. Kemudian reaktansinya 0,4, admitansinya akan menjadi seper 0,4, jadi min J 2,5. Kemudian ini 0,8, kita 1 bagi 0,8 akan menjadi min J 1,25. Kemudian 1 bagi 0,04 kita akan peroleh min J 12,5. Nah ini admitansi dari rangkaian urutan. Nah sekarang kita akan membuat matrik Y-bus dari sistem ini. Bagaimana membuat matrik Y-bus? Kalau lupa, ini saya tampilkan rumusnya. Nah ini rumus matrik Y-bus. Jadi kita bisa menghitung elemen bukan diagonalnya dengan meminuskan admitansinya, admitansi asli, dan nilai IJ sama dengan JI karena matriknya simetris. Kemudian elemen diagonal itu adalah penjumlahan semua elemen yang terhubung pada bus itu. Nah kita mulai dengan membuat matrik Y-bus urutan positif. Y-bus 1 itu simbol urutan positif. Karena sistem kita terdiri atas 3 bus, berarti ukuran matriknya adalah 3 kali 3. Nah, kita isi dulu yang ini elemen diagonal Y11, kita mulai dengan Y12. Berarti admitansi antara bus 1 dan bus 2 di sini nilainya adalah min J5. Kalau kita minuskan, berarti kita punya di sini adalah J5. Kemudian berikutnya ini, kalau ini ya kita kasih subskripnya ya, ini 2, ini 3, ini 1, 2, 3, berarti ini elemen J12, ini elemen J13. 13 berarti antara bus 1 ke bus 3. Kita punya nilainya min J2. Kalau dinegatifkan berarti kita punya di sini J2. Kemudian elemen matrik Y11 itu adalah semua elemen yang terhubung ke bus 1, dan kita punya di sini kalau dilihat di gambar itu ada 3 dari bus saluran 12, saluran 13, dan dari reaktansi admitansi dari generator 1. Jadi kita jumlahkan min 5 tambah min 5 tambah 2, min 2, jadi kita punya min J12. Tapi ini tidak pakai diminuskan ya, jadi berbeda dengan elemen bukan diagonal. Ini nilainya tidak diminuskan, jadi kita punya min J12. Kemudian elemen berikutnya, baris kedua, elemen 21 itu sama dengan 12, berarti kita bisa ambil nilai ini J5.
Kemudian elemen 23, kita isi ini dulu. 23 antara bus 2 dan bus 3 yaitu 2,5 diminuskan jadi J 2,5. Kemudian elemen Y22 semua yang terhubung ke bus 2. Bus 2 dihubungkan oleh dua admitansi ini. Berarti jumlahnya adalah min J 7,5. Nah, kemudian baris ketiga, 31 itu sama dengan 13. Ini udah ada 13, kita bisa ambil saja J2. Kemudian 32 sama dengan 23. Ini sudah ada 23 di sini. J 2,5. Kemudian elemen Y33 semua yang terhubung ke bus 3. Kita lihat ini ada saluran 2 buah. 2 tambah 2,5, 4,5. Kemudian dari generator sendiri ada 4. Jadi kita punya 8,5. Jadi kita punya min J 8,5. Inilah Y-bus urutan positif. Nah, untuk urutan negatif juga akan sama ya. Jadi kita nggak usah tulis lagi, kita samakan saja karena akan persis sama. Urutan negatif juga seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Y-bus urutan untuk rangkaian urutan 0. Nah, ini kita ambil dari diagram rangkaian urutan 0, admitansi urutan 0. Ini urutan 0 tadi ya. Nah, untuk 1, 2, nah ini lupa namanya. Ini bus 1, ini bus 2. Bus 1, 2 itu adalah min J 2,5. Jadi kita bisa ambil minusnya, ini elemen 1, 2 ya, bukan 1, 1. Jadi J 2,5. Nah, kemudian 1, 3. 1, 3 ini kita lihat bahwa antara bus 1 ke bus 3 itu terputus karena adanya trafo yang terhubung delta tadi. Jadi sehingga tidak ada nilai elemen Y13. Nilainya adalah 0. Kemudian elemen Y11 adalah semua yang terhubung ke bus 1. Jadi kita punya di sini min J10, min J1 dan min J 2,5. Jadi kita punya min J 13,5. Nah, itu untuk baris 1. Untuk baris 2, Y21 akan sama dengan Y12. Jadi kita bisa tulis J2,5, mengambil nilai yang ini. Kemudian Y23 antara bus 2 dan ke bus 3 itu juga terputus ya. Karena adanya trafo delta tadi, berarti kita bisa tulis di sini nilainya 0. Kemudian Y22 adalah semua yang terhubung ke bus 2. Dan ini ada 2. Min J 2,5 ditambah min J 1,25. Jadi kita punya min J 3,75. Nah, untuk baris 3, kita mulai dengan elemen 32 dulu. 32, 3 kedua. Oh ya, semua yang terhubung ke bus 3 ini terputus ya. Jadi bus 3 tidak mempunyai elemen bukan diagonal. Kemudian elemen diagonalnya kebetulan karena ini memang terhubung ya. Jadi elemen diagonal bus 3 adalah urut baris ketiga adalah min J 12,5. Itu satu-satunya yang terhubung ke bus 3. Nah, ini adalah Y-bus urutan positif, negatif dan 0 yang akan kita gunakan untuk perhitungan impedansi busnya ya. Z-bus adalah, jadi untuk masing-masing urutan itu bisa kita lakukan satu persatu adalah inverse dari Y-bus. Ya, baik urutan positif, negatif, ataupun urutan 0. Nah, untuk menginverskan matrik ini, kita bisa mengeluarkan dulu matrik elemen J-nya. Ya, jadi kalau kita ambil J-nya keluar, jadi kita punya J-nya di luar, ini untuk Y-bus urutan positif ya. Dan ataupun negatif, ini bisa kita ambil 12, minus 12, 5, 2, 5, min 7,5, karena kalau kita biarkan J-nya di dalam biasanya sangat jarang
kalkulator inverse yang bisa melakukan operasi untuk bilangan kompleks ya. Jadi kalau ini, jadi yang kita inversekan adalah yang J-nya ditarik keluar. Jadi hasilnya nanti akan inverse. Dan J-nya ini kalau kita inversekan itu akan menjadi 1/J. Nah, 1/J itu akan sama nanti dengan min J. Kalau ini sudah kita inversekan, akan kita peroleh nilainya nanti. Silakan digunakan software-software yang ada ataupun online di internet, silakan di Google, itu bisa diperoleh. Bagaimana kita tinggal memasukkan angka, maka software online itu bisa menghitung langsung berapa inverse matrik dari nilai yang kita masukkan. Nah, ini saya sudah dapat untuk bas 1 urutan positif, kita punya 0, ini angkanya cukup panjang ya. Ini saya potong saja ya. Bagaimana menghitungnya, silakan nanti kita potong saja videonya, saya tulis. Jadi di sini saya sudah membuat matriks Z-bus untuk urutan positif dan negatif, dan matriks Z-bus untuk urutan 0. Dan nilai ini akan kita pakai untuk mencari gangguan. Tadi gangguannya di soal adalah gangguan pada bus 1. Itu sama dengan PF dibagi dengan impedansi urutan positif. Ini gangguan pada bus 2 ya, berarti kita buat dulu gangguan pada bus 2. Gangguannya 2 fasa ke tanah. Nah, berarti ini elemen urutan positif dari bus Z-bus elemen 22 yang ini. Berarti kita perlu di sini Z2 2 urutan positif ditambah karena kalau gangguan 2 fasa ke tanah ini semua elemen urutan itu akan paralel, berarti yang urutan positif akan seri dengan urutan negatif dan urutan 0 yang diparalelkan. Jadi kita punya Z22 urutan negatif itu paralel dengan Z22 urutan 0. Nah, bagaimana kita membuat Z22 urutan positif negatif paralel dengan urutan 0? Itu bisa kita hitung. Itu sama dengan Z22 urutan negatif dikali dengan Z22 urutan 0 dibagi dengan Z22 urutan negatif ditambah dengan Z22 urutan 0. Nah, kita bisa hitung ini nilainya. Z22 urutan negatif nilainya sama dengan positif, yaitu sekian. Nilai ini J 0,24654 dikali dengan Z22 urutan 0, ini Z22, jadi J 0,3042 dibagi dengan jumlahnya, tambah. Maka kalau kita selesaikan, maka nanti akan kita peroleh nilainya sebesar J 0,13618 PU. Nah, ini nilai memparalelkan kedua urutan positif, negatif dan 0 ini. Dan kalau kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan ini, PF kita anggap 1 sudut 0 derajat. Ini biasa kita anggap arus sebelum gangguan itu 1 sudut 0 derajat. Kemudian Z22 urutan positif sama dengan urutan negatif 24654 ditambah dengan hasil memparalelkan ini 0,13618, maka kita akan peroleh nilai IA1 itu sebesar min J 2,613. Nah, inilah arus
urutan positif pada titik gangguan. Kita buat di sini IA1F ya, untuk membedakan IA1 di titik yang lainnya. Nah, jadi ini adalah nilai urutan positif. Kemudian kita masih butuh berapa nilai urutan negatif dan urutan 0. Nah, kita tahu kalau gangguan dua fasa ke tanah, ketiga rangkaian urutan itu paralel, maka tegangan dari tiap rangkaian urutan akan sama. Itu prinsip rangkaian paralel. Nah, kita bisa pertama cari dulu berapa tegangan dari rangkaian urutan positif ini. Kita bisa gunakan rumus yang ada di ini, rumus yang sudah biasa digunakan, bahwa tegangan urutan positif itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Jadi VA1 itu bisa dihitung, kalau VA1 sama dengan EA kita bisa ganti dengan VF nanti. Kalau ini kita kalikan matrik ini, karena ini 0 berarti ada hanya Z1 kali IA1 dikurang Z1 kali IA1. Ingat, perkalian matrik adalah baris kali kolom. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus ini untuk menghitung tegangan urutan pada rangkaian urutan positif. EA1 kita asumsikan 1 sudut 0 derajat. Kemudian Z1 itu adalah nilai impedansi pada bus urutan positif pada titik yang terganggu, yaitu 0,24. J 0,24654 ini adalah Z22. Kemudian IA1 adalah nilai yang sudah kita hitung barusan, min J 2,613. Maka akan kita peroleh nilai VA1 yaitu sebesar 0,3558 PU. Nah, ini VA1. Dan ini akan sama dengan VA0, akan sama dengan VA2 di titik gangguan, itu pada bus 2. Nah, karena kita tahu VA2 bisa dihitung dengan rumus ini, karena VA2 itu sama dengan minus, kalau ini kita kalikan adalah minus Z2 dikali IA2. Jadi ini Z22 urutan negatif ya. Dan VA2 itu sama dengan ini, maka kita bisa hitung IA1 sebagai IA2 sebagai VA2 min VA2 per Z2. Nah, kita bisa masukkan nilainya 0,3558 dibagi minus ya. Urutan negatif dari Z22 J 0,24654, maka akan kita peroleh nilai IA2 yaitu sebesar 1,4431 PU. Nah, kemudian juga untuk urutan negatif, urutan 0, kita lihat dari sini, kita juga bisa hitung berdasarkan ini VA0, ini rumus rangkaian urutan ya, standar tidak tergantung pada jenis gangguan, itu adalah Z urutan 0 dikali IA0. Sehingga IA0 sama dengan min VA0 dibagi dengan Z0. VA0 sama dengan tadi VA1 0,3558 dibagi dengan rangkaian nilai Z22 urutan 0, yaitu J 0,3042. Maka akan kita peroleh nilai IA0 yaitu sebesar J 1,1696. Maka ini adalah arus, kita sudah punya arus urutan positif, arus urutan negatif, dan arus urutan 0 di titik gangguan. Nah, bagaimana kita menghitung arus masing-masing fasa? Kita tinggal gunakan rumus yang ada
pada sistem ya, nah kita punya rumus ini untuk menghitung arus pada masing-masing fasa hanya menggunakan IA1, IA2, dan IA0. Nah, kalau teoritisnya gangguan dua fasa ke tanah itu terjadi pada fasa BC, berarti kita bisa hitung berapa arus pada fasa B dan fasa C, dan itu akan menjadi arus yang gangguan yang terjadi. Atau dengan cara lain kita bisa juga menghitung bahwa arus gangguan di titik gangguan itu bisa dihitung IF itu sama dengan karena gangguannya mengalir ke tanah, maka IF itu bisa juga dihitung sebagai 3 IA0. Karena IA0 adalah arus yang mengalir ke tanah. Jadi 3 kali arus IA0 kita ini 1 min J 1,1696 PU. Maka ini adalah arus yang terjadi di titik gangguan. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah berapakah besar arus yang disuplai oleh generator 1? Kita lanjut dengan menghitung berapa arus yang disuplai oleh generator 1. Itu pertanyaan yang kedua dari soal. Karena generator 1 berada pada bus 1, kita bisa anggap arus yang mengalir dari bus 1 itu sebagai arus yang disuplai oleh generator 1. Nah, bagaimana cara menghitung arus generator 1? Kita bisa memanfaatkan perbedaan tegangan untuk menghitung arus. Jadi kita akan menghitung berapa tegangan pada bus 1, kemudian dikurang dengan tegangan di bus 2, lokasi gangguan, dan dibagi dengan impedansi antara bus 1 dan bus 2. Nah, untuk menghitung tegangan pada bus 2, bus 1, tegangan pada bus 1 untuk urutan positif, bus 1 yang urutan positif PA1, bus 1 VA A1 itu kita bisa gunakan juga rumus yang standar ini. Kita bisa hitung sebagai EA-nya kita ganti dengan PF dikurang Z1 dikali IA1. Nah, Z1-nya ini bukan lagi Z22 walaupun gangguan pada bus 2 karena ini bukan lokasi gangguan yang kita cari. Kita akan menggunakan Z21 ya. Jadi gangguannya pada bus 2 tapi lokasi yang ingin dihitung tegangannya adalah pada bus 1. Jadi urutan positif Z21. Jadi kita bisa hitung sebagai 1 sudut 0 dikurang Z21 urutan positif, berarti yang ini J 0,11949 kemudian dikali dengan IA1. IA1 adalah arus yang mengalir di titik gangguan ya, titik gangguan. Ini kita boleh juga tulis IA1F ya, lokasi gangguan ini. IA1F besarnya min J 2,613. Maka akan kita peroleh nilai tegangan pada bus 1 urutan positif yaitu sebesar 0,6828 PU. Kemudian untuk tegangan pada bus 1 urutan negatif itu kita gunakan juga rumus ini, bisa dihitung sebagai yang paling bawah minus Z2 IA2. Nah, Z2 itu adalah Z21 urutan negatif dikali arus urutan negatif, berarti arus urutan negatif di titik gangguan. Ya, jadi ini impedansi urutan negatif sama dengan positif ya, jadi J 0, minus J 0,11949 dikali arus gangguan urutan negatif pada bus 2 di titik lokasi gangguan yaitu J 1,431 dan akan kita peroleh tegangan pada bus 1 urutan negatif yaitu sebesar 0,172436 PU. Kemudian yang terakhir tegangan pada bus
1 urutan 0. Kita bisa gunakan rumus ini juga, baris yang pertama Z21 urutan 0 dikali arus gangguan urutan 0 di lokasi gangguan. Nah, urutan 0 berarti dari elemen Z bus urutan 0 yang ini. Jadi min J 0,0563 dikali dengan arus gangguan urutan 0 1,1696. Maka akan kita peroleh nilai arus urutan 0, nilai tegangan urutan 0 sebesar 0,06585. Nah, ini adalah tegangan pada bus 1 pada masing-masing urutan. Nah, kemudian kita bisa hitung arus pada masing-masing urutan. IA1 dari bus 1 antara ini di saluran 12 ya. A1 saluran 12 atau di bus 1 yang mengalir di bus 1 itu sama dengan V bus 1 urutan positif dikurang dengan V gangguan VA0 VA urutan negatif di titik positif di titik gangguan dibagi dengan impedansi antara bus 1 dengan bus 2. Ini bukan nilai matrik Z bus ya, tapi nilai murninya, nilai aslinya. Jadi kita bisa masukkan nilainya. Ini sebesar 0,6828 dikurang tegangan pada titik gangguan urutan positif, negatif, dan 0 sama. Ini kebetulan 0,3558 dibagi dengan impedansi antar saluran. Nah, ini kalau kita lihat lagi di soal ini kebetulan nggak bisa dilihat lagi di sini. Itu nilai asli impedansi antara bus 1 ke bus 2 itu J0,2. Ya, silakan dicek lagi soal pada bagian awal video ini. Maka akan kita peroleh nilai arus yang mengalir pada saluran 1, 2 urutan positif yaitu sebesar min J 1,66 PU. Nah, kemudian arus untuk urutan negatif saluran 1, 2 itu tegangan pada bus 1 urutan negatif dikurang tegangan urutan negatif di titik gangguan dibagi dengan impedansi Z12 maka akan kita peroleh nilainya sebesar ini tegangan pada bus 1 sekian, kemudian tegangan pada bus 2 sekian, maka akan kita peroleh nanti hasilnya sebesar J 0,9168 PU. Untuk arus urutan 0 pada saluran 1, 2 itu semuanya berasal dari arus urutan 0 yang terjadi di titik gangguan. Karena kita ketahui generator 2 yang berada pada bus 3 itu dalam rangkaian urutan 0 dia terputus akibat koneksi trafo di semua saluran yang koneksi ke bus 3 terhubung delta, sehingga arus urutan 0 itu hanya berasal dari generator 1, sehingga arus yang mengalir di saluran 2 urutan 0-nya itu semuanya adalah sebesar arus urutan 0 yang terjadi di titik gangguan, sehingga dapat kita tuliskan bahwa arus urutan 0 yang mengalir di saluran 1, 2 yaitu sebesar J 1,1696 yang sama dengan arus urutan 0 di titik gangguan. Nah, dari penyelesaian ini kita sudah dapat memperoleh arus urutan positif, negatif, dan 0 di saluran atau yang sama dengan yang disuplai karena ini dalam PU dari generator 1. Kita tinggal menghitung arus tiap fasanya dengan menggunakan
rumus-rumus untuk perhitungan arus berdasarkan urutan seperti ini. Jadi kita bisa hitung arus fasa A, fasa B, fasa C berdasarkan arus urutan positif, arus urutan negatif, dan arus urutan 0 yang sudah kita hitung tadi. Nah, demikianlah perhitungan gangguan tidak simetris dengan menggunakan dengan menggunakan matrik impedansi bus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.